Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fikri Hasan, NIM 2106110 dalam mata kuliah dan dari pada saat ini di Zoom ini saya akan menjelaskan tentang itu pertumbuhan ekonomi, si modal, dan bimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Alfon. Nah, itu akumulasi modal. Pengeluaran barang dan fungsi produksi. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input ke dalam. Hal ini bisa ditulis dalam persamaan Y sama dengan F turun ke K kali. Kalau kita lihat di samping kiri, ada kurva yang menjelaskan fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal yang tiap kerja akan menentukan output tiap kerja Y. Terus, fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal kerja menentukan beberapa output pekerja. Pengiriman fungsi produksi adalah proporsional modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar 4 unit. Fungsi produksi menjadi lebih besar ketika K naik yang menunjukkan penurunan produksi marginal. Fungsi konsumsi dan permintaan barang. Fungsi konsumsi pertenagaan kerja ditulis Y sama dengan C tambah I. Pada slow, konsumsikan selain konsumsi sebesar C, pekerja juga memiliki simpanan sebesar S. Nah, jika jumlah yang bisa dikonsumsi adalah 1, maka jumlah aktual yang dikonsumsi adalah 1 kurang IS. Pertumbuhan presiden modal dan kondisi mapan. Dua kekuatan yang mempengaruhi presiden modal, investasi, itu pengeluaran usaha dan peralatan dan depresiasi modal lama yang menyebabkan presiden modal menurun. Konsumsi dan investasi tingkat tabungan menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi lainnya. Tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. Itu sama dengan ISF. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada dengan kondisi modal baru. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi untuk setiap tingkat K. Output adalah AF, investasi adalah SF. Nah, konsumsi adalah FK kurang SF. Coba kita lihat di kurva. Grafik di bawah menjelaskan bahwa pada saat K, maka depresiasi sebanding dengan investasi. Ketika investasi melebihi depresiasi, maka modal akan naik, gitu juga sebalik. Kita lihat nih. Bagaimana simpanan mempengaruhi pertumbuhan modal slow? Menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar. Dan tingkat output tinggi jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Dalam modal slow, tingkat simpanan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat, namun hanya bersifat sementara, sampai mencapai perekonomian sampai kondisi yang mapan yang baru. Jika perekonomian bisa menjaga tingkat tabungan yang tinggi, maka akan menjaga persediaan modal dan output tetap tinggi. Tapi tidak menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi selamanya. Itu adalah tingkat modal kaidah emas. Dibandingkan steady state, kondisi mapan, ini kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Disebut dengan golden rule, level of capital. Itu menemukan konsumsi hingga bekerja pada kondisi mapan. Kita mulai dengan bisa identitas pendapatan nasional itu dia sama dengan C tambah I. Yang berubah menjadi C sama dengan D kurang.
Dimana kita ingin menemukan kondisi mapan kita subsidi nilai output dan investasi. Output yang bekerja pada kondisi mapan adalah F yang kurang. Manakah dalam presiden modal tiap bekerja lalu karena presiden modal tidak berubah, investasi sama dengan depresiasi. Substitusi F kalau untuk IAE dan DK untuk I. Maka didapatkan reaction dengan F dalam kurung kuadrat, K kuadrat, dan K. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output dikurangi depresiasi. Ini menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi. Satu sisi, lebih baik banyak modal berarti lebih banyak output di sisi lain banyak lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk atau investasi di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Kaidah hemat, kaidah hemat. Persediaan modal kaidah hemat dinotifikasikan ke konsumsi kaidah hemat adalah itu. Kita sederhanakan tingkat modal kaidah hemat. Dengan fungsi produksi adalah produk kalau kita kemiringan karena dua kemiringan ini sama dengan kaidah hemat. Kaidah hemat dapat dijelaskan dengan persamaan relasi Golden Rule Steady State. Jika persediaan modal terlalu besar, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang membuat tingkat tabungan menurun. Misalnya, menurunkan tingkat deposito, penurunan tingkat simpanan membuat konsumsi meningkat, investasi menurun. Dan secara bertahap persediaan modal menurun. Investasi membuat jumlahnya kurang dari depresiasi. Akibatnya ekonomi tidak lagi dalam kondisi mapan. Persediaan ini modal yang secara bertahap menurun membuat akibat buat output konsumsi dapat diinvestasikan juga menurun. Jika variabel akan terus menurun sampai ekonomi mencapai yang semua penuh. Dua, jika modal awal terlalu kecil, jika persediaan modal terlalu kecil, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan simpanan. Itu peningkatan simpanan membuat konsumsi turun. Dan investasi naik. Investasi naik menyebabkan persediaan modal naik secara bertahap yang menyebabkan output, konsumsi, dan investasi naik juga secara bertahap sampai mencapai kondisi mapan. Pertumbuhan penduduk modal slow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model slow untuk mencapai dua sumber lain dan pertumbuhan ekonomi. Jika tambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Steady state dengan pertumbuhan penduduk seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa sedia modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi, D adalah tingkat depresiasi, maka D tambah N adalah investasi yang pas. Itu disebut dengan break investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja ke ini jatuhkan jam UFA. Jika perekonomian ada di kondisi mapan, investasi S harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi di tempat. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh kondisi mapan. Perspektif alternatif pertumbuhan penduduk. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal terbuka.
lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi model slow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi kan memiliki tingkat modal berkerja lebih rendah dan kerendahannya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan. Dari satu apa perubahan persediaan modal efek pertumbuhan penduduk. Real Marcus Thomas Robert Malthus dalam bukunya NSC of the Principle of Question Aspect the Future Improvement of Society menyatakan bahwa kenaikan populasi penduduk adalah hambatan dalam usaha meningkatkan standar hidup. Modal keramaian kan? Dari itu kemudian menyatakan bahwa kenaikan modal adalah kunci dari kenaikan kesehatan jika terdapat lebih orang maka dan dapat lebih banyak penemuan dan si berkontribusi dalam penemuan dan sekian materi yang bisa saya jelaskan melalui PPT yang Zoom ini. Mohon lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.